Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, di akhir pekan ini ya, jelang pembukaan candlestick untuk satu hari ke depan, yang nanti akan dibuka pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum pagi nanti kita masuk di dalam analisa, karena ini hari Minggu dan kita bisa melihat kondisi market yang sebelumnya. Untuk pergerakan awal mungkin kita belum bisa lihat karena ini kita tidak mengawali pada pergantian candle, tetapi masih akan bergerak esok paginya. Kita akan lebih mengawali untuk analisis XAU USD untuk besok satu hari ke depan ya. Peluangnya seperti apa, kita akan coba untuk memberikan satu ilustrasi. Kita akan memberikan analisa kecil ya berkaitan dengan potensi dan kemungkinan yang bisa terjadi untuk satu hari ke depan. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita akan lihat dulu ya bagaimana kondisi sebelumnya. Kemudian kita perkecil apakah ada peluang market ini bergerak masih akan berlanjut naik atau sebaliknya ya. Dari sisi time frame daily ya, kita lihat di sisi time frame daily ya, ini masih posisinya didominasi oleh seller sebenarnya ya. Seller lebih dominan meskipun ada koreksi kecil. Jadi koreksi, setelah koreksi bahkan bisa jadi pullback ya, bahkan bisa kembali turun lagi. Kalau kita lihat dari histori yang ada ya, sempat turun kemudian ada koreksi di atas, berada di area resisten, berpotensi nanti akan kembali memantul ya. Ini kalau kita melihat di time frame yang besar, tentunya di time frame besar ini untuk trading ke depan ya, beberapa hari ke depan. Nah, karena kita banyak menggunakan time frame H1 dan kita banyak menggunakan trading harian, maka kita akan melihat di time frame yang lebih kecil, yakni nanti kita lihat di time frame H1 dan H4 ya. Kita kembali buat yang bersih, kita masuk di H4 dulu ya. Di H4 ini, oh ya, karena kita baru berganti candle di time frame weekly, maka tidak ada salahnya kita melihat di time frame weekly sekaligus di monthly ya, karena dua-duanya berganti candle pada hari Jumat kemarin ya. Di time frame weekly kita lihat dulu ya. Di time frame weekly bahkan kita sudah memberikan analisa kemarin pada hari Jumat malam, bahwa ketika di jelang pergantian candle di time frame weekly dengan posisi yang masih tebal hijau, diawali di awal minggu atau di hari-hari pertama bergerak turun dulu ya. Ini sempat bergerak turun hingga di 16.14. Kemudian sudah pertengahan hari, pertengahan minggu ya, pertengahan minggu bergerak mulai ditolak ke atas. Dan ternyata jelang-jelang pergantian candle di time frame weekly ini masih ditolak ke atas hingga ada momentum bullish yang tebal ya. Meskipun kita sudah sampaikan kemungkinan range harian tidak akan beda jauh dari hari sebelumnya, sehingga sampai di ujung puncaknya kemudian ditolak kembali oleh seller. Sekarang di posisi weekly masih dominan oleh bullish ya. Area seperti ini, kondisi seperti ini bisa menjadi petunjuk akan adanya koreksi naik dulu ya. Akan ada koreksi naik, kemudian setelah itu di levelnya bisa kembali turun lagi ya. Di area level ini nanti bisa berpeluang turun kembali. Kemudian di time frame daily ada loss momentum di sana.
Di time frame daily ada loss momentum ya, mencoba turun, kemudian diawali dari tren turun, kemudian mencoba koreksi, berada di level ini, ditolak ya, 2 kali ditolak. Di hari sebelumnya, hari Kamis, dengan posisi penolakan yang luar biasa oleh bullish, kemudian hari Jumat kemarin ditutup dengan posisi doji ya. Bisa jadi doji ini memberikan petunjuk akan adanya pullback kembali menguat ya, seller kembali menguat, sehingga perlu hati-hati di esok hari Senin ya, ada potensi bergerak ke bawah kembali ya. Di time frame H4, di time frame H4 kalau kita lihat dari sisi atas ya, mulai bergerak naik, ditolak juga sama, posisinya menguatkan posisi sell ya, meskipun ada kecenderungan naik ini, namun demikian berada di sisi ujung atas, berada di levelnya ada penolakan yang luar biasa, mulai dari doji, kemudian mencoba naik terbatas sampai di sini, kemudian mencoba kembali naik, ditolak lagi oleh seller dan diperkuat oleh candle berikutnya, sehingga ada peluang, ada potensi untuk kembali bergerak turun lagi. Sampai di mana ya, nanti kita akan uji di area pertengahan dulu ya, atau di area ini kita uji dulu apakah nanti seller akan lebih kuat menekan atau sebaliknya. Kalau dia lebih kuat, lebih mampu menekan, lebih mampu menembus di 1653, maka kemungkinan dia akan mendekati level di 1644 ya. Ini nanti di time frame H4 yang bisa kita lihat dari teknikal yang ada. Kemudian dari H1 kita lihat, apakah dari H1 akan memperkuat posisi sell. Nah, di H1 posisinya sama kekuatannya, buy dan sell punya kekuatan sama. Ini naik kemudian turun di posisi yang sama atau hampir sama, kemudian naik lagi di ujung atas, ditolak kembali hingga mencapai di level bawah. Maka nanti kita lihat bagaimana candle bukaan di sana. Kalau candle bukaannya nanti hijau, nah hijau, maka akan bergerak naik lagi. Ya, bergerak naik lagi bukan berarti terus-terusan, tapi sampai mendekati level lagi di sini. Sehingga begitu bukaan kita bisa memanfaatkan dulu peluang yang ada. Artinya bisa jadi nanti area ini adalah area di mana kekuatan buyer dan seller ini sama, dua-duanya ada peluang ya. Bisa juga naik dulu atau turun dulu sesuai dengan kekuatan yang ada ini ya. Karena ini lebih dekat ke bawah, cenderung akan turun dulu ya. Tetapi kita juga antisipasi, kita nanti akan tetapkan di sini di wilayah ini jarak sekitar 250 kita untuk pasang buy stop dulu ya. Kemudian di bawah kita pasang sell stopnya dengan jarak yang sama, kira-kira sekitar 250 ya. Yang di atas kita bisa pasang buy stop 1663.29. Yang di bawah kita bisa pasang sell stop di sana 1658.43. Nah, masing-masing targetnya silakan disesuaikan ya. Yang di atas bisa ditargetkan di 1666 ya, atau kurang lebih 400-an mungkin ini ya, kalau enggak sampai. Kurang lebih sekitar 360-an ya. Sementara yang di bawah kita targetkan di levelnya di sini. Atau kita kasih agak naik ya, jangan terlalu jauh.
kita hampir buat sama sekitar 300-400 ya. Ya, antara yang di atas, yang di bawah kita buat target yang sama ya, sekitar 300-an sekian ya. Ini untuk targetnya. Target kita kasih warna yang berbeda. Kita kasih warna ungu ya. Ini targetnya kita kasih warna ungu. Batasan resikonya di mana ya? Batasan resiko kita bisa tempatkan yang buy stop sampai di 1660 ya. Yang sell stop batasan resiko bisa sampai di sama ya, 1660, sama-sama 1660. Oke, targetnya ini. Kemudian di sisi atas ya, ini kalau dia bergerak naik kita bisa tempatkan untuk limit di sini ya, sell limit 1672.91, 1672.91. Kita kasih warna biru untuk entry point. Sementara yang di bawah kita lihat kemungkinan besarnya ya bisa jadi di ujungnya di sini ya. Kita tempatkan di sini untuk buy limit di 1645.00 ya. Kita tempatkan untuk buy limitnya di 1645.00 ya. Kita coba untuk lihat bagaimana dengan pergerakan harga rata-ratanya. Kita coba gunakan yang 20 saja. Oke, kasih warna biru. Satu lagi. Oke, kita perbanyak yang selnya, yang jaraknya yang lebih jauh. Mungkin nanti untuk targetnya bisa agak diturunkan ya, ada potensi, ada kecenderungan lebih banyak turunnya daripada naiknya. Ya, tetapi tetap kita harus siapkan semuanya, simulasi harus sudah kita siapkan semuanya, baik bergerak naik maupun turun. Karena bagi kita adalah memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk bisa taking profit di sana ya. Sehingga kita tidak hanya fokus pada satu arah, kita tidak hanya mengambil dari satu sisi, tetapi kita bisa mengambil dua-duanya. Ya, apalagi kita hanya memanfaatkan dari pergerakan satu hari ya, tidak sampai berhari-hari. Tidak banyak dari kita yang menggunakan swing trading, karena rata-rata lebih banyak menggunakan day trading ya, sehingga untuk target kita ukur tidak terlalu jauh ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan berulang kali. Kemudian nanti besok kita juga akan update berikutnya ya. Kita akan lihat sejauh mana nanti perkembangannya, baik dari sisi karakter maupun pengaruh yang bisa kita lihat dari candle yang terbentuk ya. Pengaruh seperti apa, apakah ada pengaruh signifikan terhadap pergerakan sebelumnya, di mana pergerakan sebelumnya ini bersifat datar atau masih konsolidasi berada di area ini ya. Berada di area ini berpeluang dua-duanya ada karena ini masih sama. Meskipun lebih cenderung turun ya, meskipun lebih cenderung ke bawah karena posisi yang terbaru, candle-candle terbaru berada di posisi seller atau berada di posisi bawah. Kalau kita lihat dari pergerakan harga dari rata-rata harga 20 hari terakhir ini sudah mulai menembus batas rata-rata, sehingga ada peluang untuk akan bergerak lagi ke bawah. Namun demikian, sekali lagi
kita akan lihat nanti, kita akan perhatikan dari sisi teknikalnya, dari sisi candlesticknya, apakah karakter terakhir nanti ada pengaruh yang signifikan atau tidak. Kemudian nanti akan kita lihat struktur berikutnya, apakah ini betul-betul akan lanjut atau bahkan mungkin nanti mulai akan muncul penolakan-penolakan baru, sehingga kalau nanti muncul penolakan-penolakan baru kita uji di area 1666 dulu, baru setelah itu akan menguat, akan lebih kuat ketika dia sudah melewati 1672 ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu untuk mengawali analisis kecil untuk besok, sehingga kita lebih siap, minimal sudah punya gambaran, minimal sudah punya simulasi ketika nanti terjadi pergerakan yang signifikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jaga selalu ketahanan, selalu update dan ikuti dinamika yang ada. Perhatikan candle-candle terakhir lebih dominan mengarah kemana, kemudian perhatikan tren kecenderungan secara umum ya. Walaupun ada yang terakhir pergerakan menuju ke bawah, tetapi secara histori kecenderungan masih didominasi oleh buyer. Artinya dari high dan low-nya masih bergerak ke atas, sehingga tetap kita fokus utama ke buy. Hanya saja ketika ini akan kembali menguat, maka harus diuji di level di atasnya. Sementara posisinya masih datar, posisinya masih belum ada yang dominan, sehingga kita harus betul-betul menunggu kemana nanti pergerakan berikutnya ya, atau indikasi apa yang bisa kita dapatkan ketika nanti marketnya mulai bergerak dan pergerakan itu bisa kita lihat pola-pola yang terbentuk di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Kita ucapkan sampai ketemu di esok hari. Salam profit dua arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.